Nah, Bapak Ibu, eh, saya mau ajak kita sama-sama merenungkan soal bahasa roh. Ya, soal bahasa roh. Saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk benar-benar mengerti tentang karunia bahasa roh, supaya jangan kita disesatkan oleh ajaran-ajaran pengajaran sesat yang tidak benar. Bapak Ibu, di Alkitab ya dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terus Kisah Rasul 10 ayat 46 dikatakan, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan mempermuliakan Allah. Ya. Kisah Rasul 19 ayat 6. Kisah Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang dan Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi kita lihat ya, kita harus lihat bahasa roh itu kalau ada dalam suatu ibadah, ya harus ada penterjemahnya. Kalau tidak ada, mungkin kemungkinan besar bukan dari Roh Kudus. Karena kita ingat bahwa malaikat jahat atau si jahat atau iblis atau setan, dia juga roh dan dia juga berbahasa roh. Tapi bahasa rohnya untuk menyesatkan manusia. Ya. Nah, dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Ya. Jadi kalau kita cuma berbahasa roh sendiri, tidak ada yang translate, ke satu, kita tidak tahu ini bahasa roh dari Roh Kudus apa dari roh lain. Yang jelas, kalau Roh Kudus yang memberikan itu bahasa roh, kita pasti ada yang translate, ada yang terjemahkan, sehingga itu karena fungsinya untuk bersama, untuk
menguatkan, meneguhkan iman jemaat. Bukan untuk action. Ingat, bukan untuk show. Untuk kasih lihat ke jemaat, saya rohani sehingga saya bisa bahasa roh. Bukan. Ini yang kita harus hati-hati Bapak Ibu. Ingat, sekali lagi ingat. Setan juga roh sehingga dia juga berbahasa roh. Bapak Ibu, jadi ingat, kalau itu bahasa roh atau karunia berbahasa roh itu dari Tuhan, syaratnya semua orang harus bisa mengerti yang hadir di situ. Semua orang harus kalaupun tidak mengerti, harus ada yang terjemahkan. Seperti halnya waktu Pentakosta, murid-murid Tuhan kedatangan Roh Kudus. Banyak orang Persia, orang Arab, orang Turki, orang mana-mana, dari Asia, dari mana. Mereka bilang, kok dia bisa bahasa kita ya? Nah itu, mereka dari berbagai bangsa, berbagai bahasa, tapi bisa mengerti. Karena apa? Fungsinya adalah untuk menguatkan iman jemaat. Itu intinya. Jadi bedanya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau bahasa roh itu dari Tuhan, harus bisa dimengerti. Baik itu melalui translator atau penterjemah, atau orang yang berbahasa roh itu sendiri yang langsung menerjemahkannya. Ini syaratnya. Lain dari itu, hati-hati. Hati-hati. Sampai di sini, nanti kita lanjutkan dalam episode berikutnya. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa klik subscribe dan share supaya banyak orang jadi mengerti dengan benar apa sih bahasa roh, bagaimana bahasa roh yang benar dari Tuhan, bagaimana bahasa roh yang belum tentu dari Tuhan. Karena kita harus waspada. Ya. Sampai ketemu di lain kesempatan.